Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, melewati hari demi hari, tetap hidup kita ada di dalam genggaman tangan kasih-Nya. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik, dan kami semua adalah anak-anak-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kasih-Mu selalu melingkupi hidup kami, kesetiaan-Mu yang menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang berbicara lewat firman-Mu kepada kami semua. Jadikan kami semua peka melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus sangat amat mengasihi setiap pribadi, saudara dimanapun berada. Dalam kondisi pandemi yang ada, maupun efek dampak dari apa yang terjadi, tetap kita bersyukur, tetap kita percaya Tuhan Yesus baik, tetap kita menaati perintah-perintahnya, tetap kita mau hidup berbuah-buah untuk kemuliaan namanya. Karena inilah sesungguhnya kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri Peka sesuai dengan Rema tahun 2021, peka melakukan kehendak Tuhan, kita sudah melewati minggu pertama, kedua, ketiga, dan saat ini, minggu yang keempat. Ciri anak Tuhan yang peka, kita tahu bahwa hidup di tengah zaman seperti sekarang ini, kita belajar peka, melakukan kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita terima setiap hari, maupun dari persekutuan kita dengan Tuhan lewat doa, maupun dengan sesama kita, lewat pertemuan-pertemuan yang dapat kita lakukan. Apakah itu Zoom, WA, dan sebagainya. Kita tetap bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dan dalam perjalanan kita, seperti yang sudah disampaikan, ada penghalang seseorang tidak peka atau kurang peka. Kita adakan pemberesan di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah setia dan adil, mengampuni, memulihkan, dan menguduskan kita. Kita hidup di dalam rencananya, kita hidup melakukan kehendak-Nya. Mari kita buka di Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikop ini begitu serius, di mana kita sebagai orang percaya menanggapi dengan sungguh-sungguh, apakah kita sedang melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Kalau tidak, maka apa yang kita anggap kita melakukan, pelayanan ini, pelayanan itu, ternyata kita tidak melakukan kehendak Bapa kita yang di surga, maka sesungguhnya Tuhan akan berterus terang dan berkata bahwa Dia tidak pernah mengenal kita. Dan ini hal yang sangat menyedihkan ketika seseorang selama di bumi menganggap dia sudah berbakti kepada Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang ada, namun sesungguhnya Tuhan tidak mengenalnya, karena orang tersebut tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan apa kehendak Bapa di surga dalam hidup orang percaya. Apa yang sudah disampaikan di minggu yang ketiga yang lalu, di mana kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Hari-hari ini kita mau mencari kehendak Tuhan. Kita meminta petunjuk dari Tuhan. Yang Tuhan kehendaki sesungguhnya sangat sederhana. Tetap berdoa, tetap bersukacita, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Di dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita tetap bersukacita senantiasa, berharap kepada Dia, tetap berdoa, dan percaya Dia akan membawa kita melewati semua ini dengan penuh kemenangan? Dan apakah kita bersyukur, tetap mengucap syukur di tengah-tengah kemustahilan? Kita yakin dan percaya Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dalam situasi apapun, mengucap syukur dalam segala hal. Di mana poin yang kedua di minggu yang lalu? Kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu mempercayai Tuhan dalam segala situasi kondisi. Memang kenyataan hidup berat, namun yang kita percayai bukan keadaan situasi. Yang kita percayai adalah Yesus Kristus Tuhan, kebenarannya. Kita percayai bahwa kita hidupi, dan kita yakin percaya Dia yang membuka jalan saat tiada jalan. Dalam situasi kondisi apapun, hanya Dia yang bisa kita andalkan. Satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Janji-janjinya ya dan amin. Kebenaran firman Tuhan adalah untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan, untuk kita percayai, untuk kita hidupi. Poin yang ketiga di minggu yang lalu, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah mengenalnya secara pribadi. Orang yang mengenal Tuhan, siapa Tuhannya, dia tidak akan takut, tidak akan gentar, tidak akan khawatir akan hari esok. Sebab Tuhan yang memegang hari depan kita. Kita mengenal Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup. Dia mati di kayu salib, Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal, baik rohani maupun jasmani. Mari, lewat situasi yang ada, kita lebih lagi mendekatkan diri untuk mengenal Dia secara pribadi. Inilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga bagi orang percaya adalah mentaati perintah-perintahnya. Korban-korban yang kita bawa, Tuhan lebih suka ketaatan kita daripada korban-korban yang kita bawa. Tuhan menghendaki, yaitu ketaatan sepenuh hati untuk ikuti perintah-perintahnya. Apa yang firman Tuhan katakan iya, lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan tidak, jangan, kita tidak lakukan. Karena kita percaya bahwa dengan ketaatan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang poin yang kelima, di bagian yang ketiga, di dalam seri PK ini, agar kita berbuah-buah. Inilah kehendak Tuhan. Baik buah pertobatan, buah pelayanan, dan bahkan buah roh. Kehidupan kita yang diproses, menghasilkan buah roh yang dapat dilihat, dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita melakukan kehendak Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan lewat firman-Nya, itulah yang kita lakukan. Pada bagian keempat hari ini, kita akan sampaikan dari pelajaran kehidupan bangsa Israel dari kitab Mika. Judul Suara Pembalahan hari ini, Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Mari kita baca bersama. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan,
dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari versi bahasa Inggris di Micah chapter 6 verse 8. Mika pasal 6 ayat 8 dari NLT New Living Translation. Bisa lihat di screen. Know, O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires of you, to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Inggris, Micah chapter 6 verse 8, NLT. Know, O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires of you, to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Nanti saya akan uraikan dari 3 hal yang dimana bangsa Israel sebagai contoh untuk kita pelajari dalam hal melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki, yang sudah disampaikan oleh hambanya, Nabi Mika. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Namun, dalam perjalanan mereka, sering mereka tidak peka, kurang peka melakukan kehendak Tuhan. Pada zaman pemerintahan raja yang ada 700-800 sebelum Masehi, Tuhan memanggil hambanya, yaitu Mika, untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah terpecah menjadi 2 kerajaan. Raja pertama adalah Raja Saul yang digantikan oleh Raja Daud, lalu Raja Salomo, dan setelah Raja Salomo, di mana bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara disebut kerajaan Israel, dan kerajaan selatan disebut Yehuda. Pada zaman tersebut 700 sampai 800 sebelum Masehi, Mika melayani kedua kerajaan, yang di utara maupun yang di selatan. Dan Tuhan menyampaikan pesan yang begitu jelas, kehendak Tuhan bagi bangsa Israel yang dikasihinya. Banyak kali, seperti kita, sering sibuk dengan kesibukan yang ada dalam pelayanan maupun kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita kadang mengabaikan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam hidup orang percaya. Ada hal-hal yang kita lakukan hanya sekedar sebagai seorang yang baik, namun tidak membawa dampak yang signifikan bagi sesama kita. Namun Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar menjadi orang baik, tapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk sekeliling kita, membawa dampak bagi keluarga kita maupun sekeliling kita di mana Tuhan tempatkan kita. Ada 3 hal prioritas yang Tuhan kehendaki bagi bangsa Israel lakukan, dan ini menjadi pelajaran buat kita di zaman modern ini. Ketika hati kita lembut dan pikiran kita terbuka untuk Roh Kudus berkarya, maka hal-hal yang dahsyat pasti terjadi. Pemulihan, kelepasan, kesembuhan, pembaharuan pikiran akan terjadi. Kepekaan dipertajamkan di tengah-tengah zaman kekacauan yang ada, di mana hari-hari mendatang semakin gelap, semakin pekat, namun terang Kristus, kemuliaan Tuhan, menyinari kehidupan orang percaya, sehingga kita dapat menjadi generasi terang di tengah-tengah lingkungan yang gelap. Kita menjadi berkat lewat tutur kata, perbuatan, hasil karya kita. Kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, di tengah-tengah situasi baik kekacauan yang ada, pandemi, dampak yang ada, ekonomi yang berkelanjutan, dampak yang terjadi, baik sosial politik yang ada di berbagai negara. Kiranya anak-anak Tuhan bangkit, sungguh-sungguh menangkap hati Tuhan, peka melakukan kehendak Tuhan, yang tertuang di Mika pasal 6 ayat 8. Pelajaran bangsa Israel
yang sudah lewat adalah pelajaran tak ternilai bagi kita untuk tidak mengulang sejarah itu. Tapi kita sungguh-sungguh hidup melakukan seperti yang Tuhan kehendaki di Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Saya uraikan dari bahasa Inggris. Know, O people, the Lord has told you what is good. Bukan, umatku, Tuhan sudah berkata kepadamu apa yang baik. Dan ini yang Tuhan kehendaki. And this is what He requires of you. Yang pertama, to do what is right. Yang kedua, to love mercy. Yang ketiga, to walk humbly with your God. Saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama adalah to do what is right, melakukan apa yang benar. Di tengah zaman yang ada, sekalipun sekeliling kita, komunitas yang ada, bahkan 1.000 orang yang melakukan yang tidak benar, tapi kita sebagai orang percaya, kita lakukan kehendak Tuhan, yaitu lakukan yang benar, sesuai firman Tuhan. Bukan menurut pikiran, kehendak, perasaan pribadi, ataupun komunitas yang banyak, sekitar kita, pendapat-pendapat orang. Namun, kita memilih untuk melakukan yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sekalipun penderitanya harus kita lakukan, karena melakukan apa yang benar, kita siap menanggungnya. Di tengah-tengah apapun kondisi yang ada, kita tetap memilih melakukan yang benar. Contoh, seandainya di sebuah kelas ada teman-teman yang menyontek, tetapi kita memilih untuk tidak menyontek, tetapi dengan sungguh-sungguh belajar, mempersiapkan diri, dan Tuhan tolong kita. Bagi murid-murid yang belajar online, dituntut tanggung jawab yang sungguh-sungguh, mempersiapkan diri untuk belajar sungguh-sungguh. Di tengah-tengah pekerjaan, kita lakukan yang benar sesuai firman Tuhan, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah dipercayakan. Berarti kita lakukan yang benar. Sebagai orang tua dalam mendidik anak, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, mendidik mereka dalam kasih, mendidik mereka dalam kebenaran. Dalam membina hubungan sahabat, tidak ada kecurangan, tetapi kita lakukan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman. Bagian yang kedua adalah to love mercy. To love mercy artinya adalah mencintai kemurahan. Dalam praktek sehari-hari, kita suka mengulurkan kemurahan, belas kasihan, pengampunan, murah hati, suka mengampuni. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita ketika Dia mati di kayu salib. Untuk itu kita yang sudah terima pengampunan itu, hendaklah kita bermurah hati, berbelas kasihan, dan mengulurkan kemurahan kepada sekeliling kita. Orang yang bersalah kepada kita, kita rela mengampuni. Kita tidak simpan kesalahan orang, tapi kita lepaskan pengampunan. Contoh seperti Yusuf, sekalipun saudara-saudaranya membuang dia, menjual dia, bahkan dia difitnah, ketika dia juga dipenjarakan karena fitnahan, bahkan dilupakan. Namun karena Tuhan menyertai dia, maka Tuhan mengangkat dia. Tuhan sendiri yang memberkati kehidupannya. Mari, ketika kita dihadapi orang yang menyakiti kita berulang-ulang, namun ketika kita memilih untuk mengulurkan kemurahan, belas kasihan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Bangsa Israel pada zaman tersebut, dalam kondisi situasi korupsi, kejahatan, penyembahan berhala, keras kepala, hati yang keras. Namun firman Tuhan Mika 6 ayat 8 ini Tuhan disampaikan lewat hambanya Mika untuk membawa umat Israel untuk mengulurkan belas kasihan dan kemurahan kepada sesama mereka.
Bagaimana dengan kita di zaman seperti sekarang ini? Mari bermurah hati, mari berbelas kasihan, mari ulurkan kemurahan dan juga pengampunan, karena mercy menyangkut pengampunan. Dosa kita yang semerah kirmizi, Dia sudah ampuni, membersihkan putih seperti salju. Maukah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang berhutang kepada kita? Kita lepaskan pengampunan, karena ini adalah kehendak Tuhan. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel yang sudah dipesan lewat hambanya Mika. Kita baca di Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini memberikan gambaran golden rule. Apa yang kita kehendaki orang lakukan terhadap kita, lakukanlah itu. Tentunya kita ingin orang juga berbuat sesuatu yang baik kepada kita. Mari kita berbuatlah baik kepada orang lain. Sekalipun orang mereka-reka yang jahat terhadap kita, tapi kita lakukanlah yang baik, lakukan yang benar. Kita ulurkan pengampunan, ulurkan belas kasihan, kemurahan kepada mereka yang menjahati kita, yang mereka-reka yang tidak baik. Namun kita punya hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita lakukan, yaitu mengampuni. Seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk menolong saudara-saudaranya yang pada waktu itu dalam musim kelaparan. Dan ternyata Yusuf yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dia katakan bahwa bukan kamu yang menjual aku, tapi Tuhan sudah izinkan proses yang terjadi ini supaya aku bisa menjadi berkat buat keluargaku. Di bagian yang ketiga, to walk humbly with your God. Dengan arti berjalan dengan kerendahan hati bersama Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup berjalan bersama Tuhan. Kita hidup berjalan Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Dia Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Dia mau berjalan bersama kita, yaitu ciptaannya, umat yang sudah ditebus oleh darahnya. Mari dengan sikap rendahkan hati, kita berjalan bersama Tuhan. Kita tahu segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Perkataan kita mengungkapkan sikap hati yang rendah hati. Pikiran kita tidak menganggap enteng siapapun, tetapi kita dengan rendahkan hati, percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak perlu meninggikan diri, tidak perlu merendahkan siapapun, tapi kita pilih rendahkan hati, berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Kita perlakukan sesama kita dengan baik. Kita tidak merendahkan siapapun. Kita perlakukan dengan hormat, dengan rasa bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Lukas pasal 14 ayat 11. Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Semuanya kepintaran, kekuatan, kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani, semuanya berkat dari atas, dari surga. Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan perkara-perkara rohani, di mana kita dibukakan, disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Dengan rendah hati, kita berjalan bersama Tuhan. Kita membagikan, memberkati sesama kita dan kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan. Yang kita hidupi. Karena kebenaran yang kita terima bukan untuk menyombongkan diri kita, tapi kebenaran yang kita terima supaya kita menjadi pelaku firman
dan kita dapat menjadi berkat buat sesama kita. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa artinya berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan? Kita tahu kehidupan kita berhutang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Semua yang kita sudah korbankan di dalam melayani Tuhan, waktu, keuangan, semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Semuanya datang dari Tuhan. Karunia, kesempatan, talenta, untuk melayani, semuanya datang dari Dia. Untuk itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Aku mengusir setan dalam nama Yesus. Aku melakukan mukjizat ini dan itu. Tidak. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena semuanya karunia, pemberian datang dari Tuhan. Kita hambanya yang melakukan kehendak Tuhan. Dengan rendah hati kita berjalan bersamanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di dalam perjalanan kita mengiring Yesus, kita tahu ada waktu-waktu kadang di mana sepertinya kita dilupakan, dikucilkan, ataupun direndahkan. Namun, jangan kita ikuti perasaan dan pikiran kita, tapi kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, berjalan bersama Tuhan. Pada waktu yang tepat, Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Dia sendiri yang akan meninggikan kita untuk kemuliaan namanya. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam masa-masa ujian, cobaan, pergumulan, kita semua ambil sikap, lakukan kehendak Tuhan, yaitu merendahkan hati, berjalan bersama Tuhan. Kalau berjalan bersama Tuhan, kita mendengar suaranya, kita timbal balik, Tuhan berbicara, kita menyampaikan isi hati kita, berjalan dengan kerendahan hati. Tidak ada sebuah kesombongan. Karena aku, maka semuanya ini bisa. Bukan karena aku, tapi karena Dia yang berserta kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Kita lihat kembali contoh bangsa Israel. Bangsa Israel melewati liku-liku. Mereka keluar dari dari Mesir, dibawa keluar, melewati padang gurun. Tetap Tuhan pelihara mereka. Dan Tuhan memakai hambanya Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Dalam proses perjalanan, Tuhan juga menempatkan yaitu pemimpin yang menggantikan Musa, yaitu Yosua, untuk kuatkan dan teguhkan hati mereka supaya masuk di dalam tanah perjanjian. Untuk itu, bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Kita lihat di tengah situasi yang ada, tetap ekonomi bangsa Israel secara fisik Tuhan yang bela. Tuhan mempunyai kasih karunia yang luar biasa dalam hidup bangsa Israel. Kita tidak ada darah keturunan bangsa Israel. Namun karena kita percaya pada Yesus adalah Tuhan, kita adalah Israel rohani. Untuk itu kita sikapi kehendak Tuhan dalam hidup kita di Mika pasal 6 ayat 8. Sekali lagi saya baca dalam bahasa Inggris. Micah chapter 6 verse 8. No, all people, the Lord has taught you what is good, and this is what He requires of you. Yang pertama, to do what is right. Lakukanlah apa yang benar. To love mercy. Untuk mencintai kemurahan. Ya, mengulurkan tangan, penuh belas kasihan. To walk humbly with your God. Berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan Allahmu. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi kondisi yang menekan, kita lakukanlah kehendak Tuhan di Mika pasal 6 ayat 8. Kita yakin percaya hidup kita berkenan kepada Dia, melakukan apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna, seperti di Roma pasal 12 ayat 2.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya bangsa Israel menjadi contoh teladan buat kami. Pesan Tuhan bagi mereka lewat Mika pasal 6 ayat 8. Supaya kami perhatikan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang benar, yaitu sesuai firman-Mu. Sekalipun sekeliling tidak lakukan, kami memilih untuk hidup benar. Ajari kami Bapa, maupun juga mengulurkan belas kasihan, kemurahan-Mu kepada orang-orang yang menyakiti, yang bersalah kepada kami. Ajari kami Bapa, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dengan mengampuni dan mengasihi. Bapa, ajari kami melakukan kehendak Tuhan, yaitu berjalan dengan rendah hati bersama-Mu. Di dalam proses perjalanan ini, Engkau yang menyertai, itulah yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan peka melakukan kehendak Tuhan. Mika pasal 6 ayat 8. Sepanjang hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Bagi yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tumpangan tangan bagi yang sakit, Tuhan jamah, sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dengan dosa apapun, supaya dilepaskan dalam nama Yesus. Maupun juga kuasa-kuasa gelap, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Maupun juga bebanan-bebanan di dalam pikiran, perasaan, maupun dalam hubungan yang retak, Tuhan pulihkan dengan kasih mula-mula. Kasih yang sempurna datang dari surga. Di dalam nama Yesus, diberkati dalam kesehatan, diberkati di dalam studi setiap anak-anak, maupun di dalam setiap pekerjaan, usaha, diberkati, maupun menjadi berkat. Di dalam pelayanan, ada terobosan-terobosan di tengah-tengah kondisi zaman yang ada. Membawa umat Tuhan lebih dekat, mengenal, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus katakan, Amin.